warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Halimin. Saya merupakan guru dari SMK Negeri 1 Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada kelas 11 akuntansi, mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, materi jurnal penyesuaian di SMK Negeri 1 Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran ya, kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya si Deswita pimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang terbaiknya kita berdoa sesuai mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Anggun, Hadir, Bu. Bella, hadir Bu. Widya, Yolanda, hadir Bu. Deswita, Hadir, Bu. Lati, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang kalian lihat dulu kiri kanan mejanya. Kalau masih ada sampah atau kertas, tolong dibuang dulu. Oke, kalau sudah bersih, karena hari sudah siang, kita ice breaking dulu ya, biar kita belajarnya semangat. Silakan berdiri dulu. Tepuk semangat. Satu kali lagi biar lebih semangat. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah. Silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar jurnal penyesuaian. Minggu kemarin kita belajar apa? Sebelum ada neraca saldo. Terakhir neraca saldo ya. Masih ingat neraca saldo apa? Ya, Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi semua akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang berasal dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. iya ya. Jadi neraca saldo materinya yaitu saldo-saldo dari akun-akun buku besar atau kumpulan atau daftar saldo-saldo dari akun-akun buku besar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar neraca saldo, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Untuk keterangannya atau penjelasannya lebih lanjut, nanti kita masuk di kegiatan ini ya. Tujuan kita belajar hari ini ya, belajar tentang jurnal penyesuaian ya. Yang pertama, agar peserta didik mampu menguraikan ya fungsi dan pengertian dari jurnal penyesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik itu mampu menelaah akun-akun jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, ya peserta didik itu diharapkan mampu ya menganalisis prosedur jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik itu diharapkan mampu melakukan pencatatan jurnal penyesuaian ya. Terus metode yang kita gunakan adalah PBL, Problem Based Learning ya. Yang mana metode ini nanti ada tanya jawab, ada diskusi terbimbing, dan juga ada penugasan ya. Kemudian penilaiannya ada dua ya. Yang pertama penilaian keterampilan, yaitu ketika kita melakukan diskusi kelompok ya. Nanti ibu nilai, ibu observasi mana yang sering bertanya, mana yang aktif, mana yang pasif ya siswanya. Dan yang kedua adalah penilaiannya itu adalah pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran ada prospes, ibu kasih soal pilihan ganda ya. Itu bisa dipahami nak? Kalau bisa ya, sekarang kalian amati dulu ya materi jurnal penyesuaian dengan melihat video PPT yang sudah dibuat. Materi kita hari ini lanjut
penyesuaian yaitu memisahkan akun real dan akun nominal. 1. Beban yang masih harus dibayar. Misalnya, gaji karyawan pada bulan Desember 2021 baru akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 sebesar 6.500.000. Maka, jumlah penyesuaian yang kita catat pada tanggal 31 Desember beban gaji pada utang gaji sebesar 6.500.000. 3. Pengusutan akibat tetap. 4. Beban dibayar meningkat. Dicatat sebagai akibat atau harta, maka jumlah penyesuaian yang kita buat tanggal 31 Desember beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 300.000. Dan jika dicatat sebagai beban, maka jumlah penyesuaian yang kita buat tanggal 31 Desember yaitu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar 900.000. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, itu tadi adalah video jumlah penyesuaian ya. Mungkin dari penjelasan dari video tadi masih ada yang belum dipahami. Sekarang tugas kalian yaitu mengamati handphone ini. Kalian baca ya, kalian amati. Mana yang belum dimengerti kalian garis bawahi atau kalian lingkarin ya. Bisa dipahami nak? Bisa ya. Sekarang kalian baca dulu handphonenya ya. Sekarang kalau sudah kalian baca, sudah kalian garis bawahi yang belum dipahami ya, silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku ya mengenai materi jumlah penyesuaian yang belum kalian pahami tersebut. Diskusikan dengan temannya sebangku. Jadi diskusikan. Mungkin tadi ya dari tema tersebut masih ada yang belum dipahami. Sekarang boleh ditanyakan materinya yang belum dipahami. Siapa yang mau bertanya? Ya, Nia. Apa itu pendapatan yang masih harus diterima? Pendapatan yang masih harus diterima. Siapa yang mau jawab? Pertanyaan dari Nia. Apa sih pendapatan yang masih harus diterima? Ya, Yolanda. Pendapatan yang masih harus diterima adalah jumlah pendapatan atau pendapatan yang mesti diterima, pendapatan yang sudah menerima perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi pendapatan yang belum diterima. Ya, itu jawaban dari Yolanda. Sudah bagus ya. Ibu jelaskan lagi ya. Pertanyaan dari Nia, Bu, apa sih maksud dari pendapatan yang masih harus diterima? Ya, di sini ada contohnya, kalian bisa lihat. Nah, ya, misalnya di sini pendapatan yang masih harus diterima dari pelanggan itu 4.500.000. Misalnya si Yolanda, punya bengkel, ya, ibu datang ke bengkel Yolanda, motor ibu rusak. Yolanda benerin motor ibu rusak. Ya, dibenerinya sama Yolanda, misalnya oleh karyawannya, bukan Yolandanya, ya, oleh karyawannya. Bu, motornya selesai dibenerin. Oh iya, terima kasih Yolanda.
Yolanda ibu bayar minggu depan ya, ibu belum gajian misalnya ya. Jadi kata Yolanda, ya Bu. Nah itu ya, berarti piutang pada pendapatan. Pekerjaannya sudah dikerjakan, tetapi uangnya belum diterima karena pelanggannya menunda pembayarannya, sehingga itu merupakan pendapatan yang masih harus diterima. Ya, bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan lain? Saya Bu, Ya, silakan. apa jurnal pendapatan diterima di muka pada pendekatan laba rugi? Ya, Bu, bagaimana melakukan pencatatan jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di muka? Oke, siapa yang mau menjelaskan? Ayo Bu. Ya. Pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan artinya pendapatan yang sudah diterima, tetapi sebenarnya pendapatan tersebut merupakan pendapatan di masa yang akan datang. Oh iya, dan bagus ya. Bu, pendapatan diterima di muka itu apa dan bagaimana cara menjurnal ke dalam jurnal penyesuaian? Sudah dijawab oleh Nia ya, kan sudah bagus jawabannya. Ibu jelaskan kembali. Nah ya, ini misalnya ya, pendapatan diterima di muka ya. Misalnya tanggal 1 September 2021 diterima sewa untuk 1 tahun. Nah ya, jadi ilustrasinya dihitung dari 1 September sampai dengan 1 September 2022 ya. Nah, ini pencatatannya. Kalau kita catat sebagai utang ya, itu ketika kita menerima itu tanggal 1 bulan 9, kas pada sewa diterima di muka sebesar 1.200.000 ya. Kemudian di jurnal penyesuaian di akhir pembukuan atau akhir Desember 31 Desember 2021 itu dicatat di jurnal penyesuaian sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Berapa bulan tadi? Ada 4 Bu. 4 bulan. September, Oktober, November, dan Desember. Ya, ada 4 bulan. Maka ditulis 400.000. Dapat 400.000 dari mana? 4/12 dikali 1.200. Itu apabila dicatat sebagai utang. Tapi kebalikannya, andai kata ya ketika kita menerima sewa tersebut dicatat seperti ini di jurnal umum, kas pada pendapatan sewa, maka ini akun nominal, berarti menggunakan pendekatan pendapatan. Maka di jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2021 kita catat yang belum digunakan ya, atau yang belum terlampaui. Tapi tahun berikutnya ya, nah kita hitung sisanya tadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada berapa bulan? 8 bulan ya. Jadi 8/12 dikali 1.200.000 dapat 800.000. Jurnal penyesuaian pendapatan sewa pada sewa diterima. Bisa dipahami? Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada ya, sekarang kalian mengumpulkan informasi tentang jurnal penyesuaian. Boleh dari buku ya, boleh dari buku ya. Kemudian boleh dari handphone tadi, boleh juga menggunakan HP, handphone ya. Kalian cari apa sih jurnal penyesuaian, akun-akunnya apa saja boleh ya, kalian lihat di internet ya. Bisa dipahami? Ya, kalau sudah silakan kalian kumpulkan informasinya. Mengumpulkan informasi tentang jurnal penyesuaian sudah. Kalau sudah mungkin masih ada pertanyaan.
terpakai selama periode asuransi. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang terpakai. Ya, sudah bagus ya jawaban dari Bella. Sekarang dijelaskan juga di sini. Nah, ini ya, bahan habis pakai ya. Bahan habis pakai ini sebelumnya bisa kita kenal dengan perlengkapan, ya. Tapi sekarang bisa dikatakan dengan bahan habis pakai ya. Misalnya bahan habis pakai di neraca sisa 700.000. Persediaan bahan habis pakai pada tanggal 31 Desember 2021 250.000. Jadi ya, bahan habis pakai itu di awal periode itu jumlahnya 700.000. Ketika akhir Desember bersisa 250.000. Berarti sudah terpakai berapa? Nah, yang sudah terpakai 450.000. Yang sudah terpakai tadi kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnalnya bagaimana? Beban habis pakai pada bahan habis pakai. Ya, benar sekali. Beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar 450.000. Bisa dimengerti? Oke, masih ada? Mungkin yang lain? Iya, ini dia. Penyusutan. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, Della. Penyusutan artinya penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode atau akhir tahun. Ya, bagus sekali ya. Kata Della tadi penyusutan itu dibebankan pada akhir periode, itu penyusutan aktiva tetap ya. Jadi aktiva tetap itu apa contohnya? Peralatan, apalagi? Mesin, kendaraan, gedung, anak. Ini banyak ya, dan masih banyak lah lagi. Jadi aktiva tetap itu masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun atau lama, bisa digunakan berulang-ulang. Yang ditanyakan, Bu, penyusutan aktiva tetap. Di sini misalnya tadi kendaraan disusukan 10% per tahun dari harga perolehan. Ingat, kendaraan itu kita peroleh siap pakai sudah mengeluarkan uang 150 juta. Ya, di akhir tahun kita susukan 10%. Nah, dapatlah 10 per 100 dikali 150 juta dapat 15 juta. Yang 15 juta ini 10%-nya itu kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Ya, tanggal 31 Desember beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 15 juta. Ya, bisa dipahami nak? Oke. Masih ada? Ya, silakan. Bu, apa itu beban yang masih harus dibayar? Siapa yang mau menjawab? Ya. Apa suaranya nak? Beban dibayar bukan yang hanya sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Ya, sudah bagus jawabannya. Kita jelaskan lagi di sini. Beban dibayar di muka ini hampir sama ya dengan pendapatan diterima di muka ya. Tapi ini merupakan beban dibayar. Kalau tadi kita menerima, sekarang kita mengeluarkan, membayar. Nah itu ya. Misalnya ini, ya. Beban dibayar di muka tanggal 1 Oktober 2021 perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Ilustrasinya bagaimana 1 tahun? Dihitung dari 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2022 ya. Berarti di sini kita catat sebagai beban itu sebanyak 3 bulan yang sudah terlampaui. Sedangkan sisanya 9 bulan itu dari Januari 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 yaitu yang belum terlampaui. Ya. Kemudian ini catatannya, bila kita catat sebagai aktiva dalam penyesuaiannya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ini yang sudah terlampaui. Ada 3 bulan kan? Kemudian sisanya kita catat sebagai beban, maka
asuransi. Ini yang belum terlampaui. Berarti yang tahun berikutnya sisanya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Ada. Sudah jelas? Oke, sekarang kalian bentuk itu kelompok menjadi 3 kelompok. Oke, kelompoknya sudah dibentuk? Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau sudah dibentuk, ini ya, kalian sekarang tugas kelompok. Kalau di sini ada kasus perusahaan angkutan sejahtera, neraca saldonya di sini ada data neraca saldo, ya. Kemudian ada data penyesuaian. Nah, dari data tersebut kalian masukkan atau kalian catat ke dalam jurnal penyesuaian, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya untuk menyelesaikan kasus ini. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai belum diskusinya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian maju setiap kelompok ya. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejilati, saya mewakili dari untuk soal yang pertama itu persediaan bahan habis pakai tanggal 31 Desember 2021 senilai 200.000. Jadi jumlah penambahan bahan habis pakai pada bahan habis pakai senilai 300.000. Untuk soal yang kedua, sewa dibayar tanggal 1 April 2021 untuk 1 tahun. Untuk jurnal yang kedua itu beban sewa pada sewa dibayar juta senilai 1.500.000. Soal yang ketiga, kendaraan disusutkan 20% tiap tahun dari harga per tahun. Untuk jurnal yang ketiga itu beban penyusutan kendaraan pada asuransi penyusutan kendaraan senilai 20 juta. Untuk teman-teman yang ingin ditanyakan, Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Saya Bu, Ya, silakan Bella. perkenalkan nama saya Bella Tastika, saya dari kelompok 3. Ini pertanyaan nomor 1. Beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Dapat 300.000 dari mana? Ya. baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari saldo. Di neraca saldo itu terdapat bahan habis pakai senilai 500.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2021 itu persediaannya tinggal 200.000. Jadi 500 dikurang 200 itu 300. 300.000 ini masuk ke jurnal penyesuaian. Beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai senilai 300.000. Oke ya, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 ya. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak mau.
ini hasil dari diskusi kelompok 1. Kan di awal tadi persediaannya atau bahan habis pakainya 500.000. Kemudian di akhir periode itu bersisa 200.000. Berarti yang sudah digunakan adalah 300.000. Maka jumlah penyesuaiannya kita catat beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar 300.000. Yang bisa dipahami? Kalau sudah, sekarang kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Desita. Saya dari kelompok 2 dan inilah hasil diskusi kami. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan sewa yang masih harus diterima sebesar 1.500.000. Yang kedua, beban gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Apakah di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan berdiri dari kelompok berapa ini. Perkenalkan, nama saya Nini Putri Rahayu dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan sebuah pembahasan dari beban gaji. Penjelasannya ya, beban gaji ya, penjelasan dari beban Baiklah, gaji. saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Neni. Beban gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Maka di situ ditulis beban gaji pada utang gaji. Gaji yang masih harus dibayar merupakan utang kepada karyawan karena sebenarnya sudah menjadi beban tahun 2021. Ya, itu jawabannya. Bisa dipahami? Atau Bisa. belum jelas? Bisa? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada, ya. Oke, kalau sudah jelas, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi penampilan dari kelompok 2, ya. Tadi ada pertanyaan menjelaskan tentang beban gaji, ya. Kenapa bisa beban gaji pada utang gaji? Di sini ya, kita lihat lagi di data penyesuaiannya itu kan beban gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Berarti ketika kita melakukan jumlah penyesuaian, gaji karyawan itu belum dibayar, berarti masih utang perusahaan sebesar 300.000. Maka jumlah penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji sebesar 300.000. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau sudah. Sekarang untuk kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Zahra dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan asuransi dibayar di muka dengan beban asuransi hasilnya 1.200.000. Dan nomor satu lagi, kerugian piutang tidak tertagih dengan cadangan piutang tidak tertagih hasilnya 30.000. Mungkin dari kelompok lain mau bertanya. Saya Bu, Ya, silakan. saya Rima Apriani dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan 30.000 itu dapat dari mana? Ya, itu. Oke, saya akan menjelaskan penjelasan dari pertanyaan saudari Rima. 30.000 itu dapat dari 2.500.000 hasilnya 30.000. Ya, itu. Jelas? Jelas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, kalau tidak silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Penjelasan kembali ya, dari kelompok 3 tadi utang usahanya 1.500.000 ya, dari utang tadi ya. Jadi 30.000 itu merupakan kerugian ya. Bisa dimengerti? Oke, diskusi kita sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk diskusi kita. Hasil diskusi tadi kumpulkan dengan ibu ya. Nah, kumpulkan dulu. Jadi kelompok 3 mana hasil diskusinya? Diskusinya sudah selesai. Kalian duduk kembali, mejanya dirapikan kembali seperti semula. Sekarang kita menyimpulkan materi kita hari ini ya. Siapa yang mau menyimpulkan tentang jurnal penyesuaian? Ya, Nia. Pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo-saldo perkiraan akun
agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis transaksi penyesuaian perusahaan jasa. Yang pertama, pemakaian barang yang dipakai. Kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Ketiga, beban yang masih harus dibayar. Keempat, pendapatan yang terbuka. Kelima, beban dibayar berkah. Enam, kerugian piutang atau taksiran piutang tertagih. Dan yang terakhir, penyesuaian. Ya itu ya tadi kesimpulan dari teman kita Nia ya. Jadi jurnal penyesuaian itu kita buat agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Karena masih ada akun real maupun akun nominal yang di neraca saldo itu masih perlu kita sesuaikan ya. Akun-akun untuk mencatat jurnal penyesuaian itu yang sudah kita pelajari tadi apa saja? Di antaranya beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka, bahan habis pakai dan juga pendapatan diterima Di muka. Sudah dimengerti semuanya materi kita? Sudah. Kalau sudah alhamdulillah ya berarti materinya sudah selesai. Sekarang sudah kalian mengerjakan proses. Di sini ada soal-soal pilihan ganda. Kalian baca, kalian pilih jawaban yang benar. Nanti kalian isikan di kolom yang sudah tersedia, ya. Karena itu mau melihat kemampuan kalian hari ini apakah sudah sampai belum materi yang kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang kalian kerjakan. Ini soalnya. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, ya, karena waktunya sudah habis, kita berjumpa lagi di minggu depan dengan materi buku besar setelah jurnal penyesuaian. Ya, untuk hari ini Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.